Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, tip merubah bangsa di antaranya banyak sekali ya tipnya. Di antaranya saja 3M. 1. Mulai dari diri sendiri. 2. Mulai saat ini. 3. Mulai dari yang paling kecil. Ada sebuah nasyid yang terngiang-ngiang ketika aku masih kecil. Ada karya besarnya kayak Haji Abdullah Kim Istiar atau AG, kemudian dinasyidkan oleh The Fikr. Begini bunyinya: di suatu ketika terbersih suara, hatiku bergumam penuh cita-cita untuk merubah bangsa dengan serta-merta. Namun diriku merasa kecewa karena bangsaku tiada berubah. Kini ku urung niatan hati ini, biarlah ku rubah diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari yang paling kecil. Takkan pernah aku menunda-nunda, kan ku mulai saat ini juga. Begitulah harusnya diri kita bila ingin bangsa ini berubah. Jangan pernah saling salah menyalah. Lebih baik salahkan diri segera. Nah, itu diantaranya ya teman-teman. Jadi kalau ditanya apa sih peran pemuda untuk bangsa ini, saya hanya bisa menjawab, pertama, pemuda harus menjadi teladan dalam mempertahankan keimanan, nilai, dan moral. Karena apa? Keimanan, nilai, dan moral itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal sekali. Apalagi di zaman serba modern seperti ini, di zaman globalisasi yang seperti ini, tentunya kekuatan iman para pemuda itu harus dijaga. Nilai-nilai kebaikan harus selalu ditanamkan dan disebarkan. Begitu juga menjaga moral, etika, ataupun akhlak. Itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Yang kedua, para pemuda itu adalah agent of change, adalah agen perubahan. Bagaimana para pemuda ke depannya harus terdidik untuk punya misi mementingkan bangsa dan negara, bukan hanya mementingkan pribadi, dan punya keinginan, punya cita-cita untuk kemajuan bangsa ini. Ya, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali bangsanya itu, kaumnya sendiri yang merubah dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, para pemuda dalam mengisi kemerdekaan, dalam memperjuangkan bangsa ini, menjadilah orang yang banyak ilmu dan keterampilan. Karena orang yang banyak ilmu, keterampilan, ataupun keahlian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat punya keimanan. Sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah ayat 13 Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat, martabat di antaramu orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu, ditingkatkan beberapa derajat. Ya. Kemudian kalau kita berkaca lagi ke masa belakang,
kita harus mempertahankan jiwa nasionalisme, patriotisme, kemudian nasionalis religius, sebagaimana para founding father pendiri bangsa ini yang bersusah payah untuk mengusahakan kemerdekaan negara ini, seperti Syekh Hasyim Asy'ari mencetuskan resolusi jihad melawan penjajah. Kemudian para tokoh-tokoh terdidik merumuskan untuk kemerdekaan negara ini. Apakah kita para pemuda akan leha-leha dengan hidup yang serba mewah, hidup yang serba canggih? Jangan sampai kita bersifat hedonisme yang hanya mementingkan kesenangan semata untuk hari ini, tapi pikirkanlah untuk masa yang akan datang. Ada suatu hadis Nabi Muhammad SAW tentang orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu hawaha wasti'dada lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa memerangi hawa nafsunya dan bersiap-siap untuk bekal kehidupan sesudah mati. Jadi para pemuda harus mengambil keuntungan dengan tenaga yang masih kuat, otak yang masih cerdas untuk menggapai kecemerlangan di masa yang akan datang. Nabi Muhammad SAW mewasiatkan, jaga 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya syababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Karena kalau sudah tua, kita mau berniat baik pun tenaga sudah berkurang, kemampuan sudah berkurang. Selagi kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sebagai jiwa para pemuda, jadilah para pemuda yang kuat iman, yang mempertahankan nilai dan moral, berakhlakul karimah, kemudian punya visi dan misi untuk kesejahteraan bangsa ke depannya, dan ditopang dengan keilmuan yang cukup. Segala ilmu jangan sampai didikotomi, ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Semuanya milik Allah. Selagi ilmu itu tidaklah ilmu yang haram, maka semua ilmu itu harus kita pelajari supaya kita bisa hidup dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada suatu perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Itulah perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.